Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, hari ini hari libur Maulid ya, diundur sehari. Ya, enggak usah dipersoalkan karena sudah banyak yang mempersoalkan ya. Kok diundur lagi, diundur lagi. Dulu Hijriah diundur, sekarang Maulid Nabi diundur lagi. Ya sudah. Sekitar peringatan Maulid Nabi. Nah, jutaan orang sepanjang waktu tawaf di Ka'bah. Mudah-mudahan ada berita gembira tentang umroh ya. Kita masih menunggu. Di Masjidil Haram dan Masjid Madinah sekarang sholatnya sudah rapat, tanda-tanda seperti kita. Sholat sudah rapat, tetapi tetap mengenakan masker. Di Masjidil Haram, di Masjid Madinah rapat tetap mengenakan masker seperti kita. Di Al-Azhar Mesir juga begitu. Ada yang bilang pada takmir bertanya, tadi saya tahu, ada yang mengatakan sholat pakai masker itu tidak sah. Tidak sah. Nah, ini perlu diluruskan karena menganggap sholat tidak sah sama dengan menuduh orang tidak sholat. Oh, tidak sah. Perlu diluruskan. Bapak sekalian, orang sujud itu diberitakan Rasulullah supaya sujud di atas sab'atu a'zam, 7 tulang. 7 tulang. Sujud itu berada di atas 7 tulang. Tulang pertama ujung kaki, 2 kan kaki kita, 2. Kedua dengkul kita, apa dengkul itu? Ya, paling gampang dengkul ya. Dengkul kita 2, jadi 4. 7 tulang. Yang ketiga, kedua tangan kita. Jadi kalau sujud tidak pakai tangan dingin tidak boleh. 2 kaki, 2 dengkul, 2 tangan, 6. Satunya wajah. Nah, wajah ini kan banyak. Ada pipi, ada hidung, ada batuk, ada janggut, ada. Yang dimaksud Rasulullah sujud dengan wajah itu mana sasaran utama? Ternyata di kitab hadis yang namanya wajah itu yang utama adalah yang diharuskan tuh batuk apa? Kening ya? Kening ya? Batuk yang wajib. Pipi tidak wajib, tidak boleh mirip begini. Janggut itu kan bagian dari wajah, tidak wajib. Hidung bagaimana hidung? Jadi saya rasanya perlu menjelaskan karena ada yang menuduh tidak sah itu ya. Itu menuduh orang lain sholat sama dengan tidak sholat. Tuduhan yang serius itu. Ketika MUI dan Majelis Tarjih mengumumkan supaya pakai masker, saya langsung buka kitab Subulus Salam itu ya. Subulus Salam itu syarah Bulughul Maram. Bulughul Maram 1 jilid, tapi Subulus Salam 4 jilid karena penjelasan. Bagaimana penjelasan kedudukan hidung itu? Dai harus,
hidung semua saya baca berlembar-lembar itu semua mengatakan tidak wajib. Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Jadi orang yang dengan hidung itu afdol. Tapi yang utama, yang wajib itu batuk ini. Hidung itu afdol. Kemudian karena masa pandemi ada kaidah darul mafajid muqaddamun ila daril masolih. Menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada memperoleh kebaikan. Contoh jamaah haji ya. Jamaah haji itu dulu tidak ada pembagian waktu untuk balang jumroh itu, sehingga sering terjadi musibah. Sekarang katanya ada jamnya Pak Halim. Ada Nusa Tenggara itu jam 10 jam berapa gitu. Karena tubuhnya kecil. Waktu itu kita kalau manasik dianjurkan jangan berangkat waktu duha. Itu penuh-penuhnya jamaah. Ya tapi kan afdol ya afdol. Tapi keselamatan harus lebih diutamakan daripada afdol. Karena itu dianjurkan mundur titik. Jangan jam 8, jangan waktu duha. Yang sama-sama semua jamaah merebut waktu duha. Menolak musibah, menolak mudarat itu lebih diutamakan daripada memperoleh kebaikan. Atas dasar itu maka seluruh ulama Arab Saudi memfatwakan pakai masker. Bukan hanya boleh, menganjurkan pakai masker. Ulama Al-Azhar menganjurkan pakai masker. MUI menganjurkan pakai masker. Majelis Tarjih Muhammadiyah menganjurkan pakai masker. Ini yang rapat tidak berorangan. Majelis Tarjih itu berpuluh-puluh ulama. Pendapatnya dikumpulkan, bukan pendapat satu ulama. Nah, terus tiba-tiba ada orang yang mungkin baca dari WA, oh gak sah kon sholatnya. Itu merasa lebih pintar daripada semua ulama yang banyak tadi itu. Orang yang lebih pintar namanya apa? Keminter. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu jangan ragu, sholat dengan pakai masker itu sah, bukan tidak sah. Sah, tidak usah ragu. Yang kedua, mari kita menjadi jamaah yang patuh. Artinya sesuai dengan ketentuan takmir. Takmir mengatakan jamaah masjid takwa kalau sholat, kalau pengajian pakailah masker, ya pakailah jamaah yang patuh itu. Jangan enggak saya enggak apa-apa enggak pakai masker enggak. Nah, itu namanya jamaah sombong itu ya. Karpe dewe. Saya di rumah enggak pakai masker karena enggak ada ketentuan. Tapi kalau ke masjid pakai masker. Ini saya lepas karena jaraknya lebih dari 2 meter ya. Jadi saya ulangi lagi, jangan karena ada WA bapak ibu terpengaruh. Katanya enggak sah. Sah. Ulama Al-Azhar, ulama Arab, ulama Muhammadiyah, Tarjih, Majelis Ulama mengatakan sah. Kalau ada orang satu gak sah, ya sudah, biarkan aja. Mungkin dia kitabnya dari WA, enggak tahu ya. Jelas ya, Pak Nawawi jelas ya. Ya. Nah, sekarang maulutan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju wal yaumil akhir wa dzakara katsiran. Sungguh telah ada pada Rasulullah itu teladan yang sangat baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak berzikir kepada Allah. Rasulullah itu uswah, contoh ya, contoh yang sangat sempurna. Rasulullah itu manusia paripurna dan teladan sempurna. Ini kita mulainya bisa lebih awal ya, jadi selesainya tidak terlalu siang. Ada pertanyaan-pertanyaan masih bisa kita baca nanti. Kebetulan libur tambah agak longgar. Teladan sebagai kepala keluarga, Rasulullah itu kalau ingin jadi keluarga yang baik, contohlah Rasulullah.
Rasulullah bilang khairukum li ahlikum wa ana khairun li ahli. Aku itu orang yang sebaik-baik kalian adalah yang paling baik pada keluarganya, pada istrinya, pada anaknya, pada suaminya. Wa ana khairun li ahli. Aku ini orang terbaik pada keluarga. Contoh Rasulullah ya. Istri Rasulullah itu ya ada cemburunya. Bagaimana mendamaikan istri yang perlu cemburu. Suami tidak pulang-pulang, gak apa-apa, pokoknya selamat ya tidak boleh tuh. Harus cemburu, ditanya kemana tidak pulang-pulang. Teman pergaulan, Rasulullah itu teman pergaulan yang baik. Rasulullah kalau bicara dengan orang tidak pernah disambi. Disambi itu maksudnya tak iku ya, tak karo ngetik ya, apa-apa. Tapi hati, tidak, Rasulullah madep, bukan hanya mendengarkan, madep pada orang diajak bicara. Walaupun sebentar, tapi kalau madep itu lebih mantap daripada disambi. Apa tak sambil nyapu ya? Oh, gak direken. Bojo kondot sambil nyapu, wah, belanja dikurangi. Teman pergaulan yang baik. Pemimpin umat kita sudah tahu. Pemimpin pasukan. Kalau perang pemimpin pasukan ya. Dan Rasulullah kalau perang itu juga tidak selalu sakar berdiri. Perang Badar itu Rasulullah kita akan ngepost di sini. Ada sahabat yang Rasulullah ngepost di sini itu wahyu apa pendapat Rasulullah sendiri. Oh ini pendapat saya. Oh anda betul Rasulullah. Kita harus pindah ke sana, ke dekat sumber air. Kalau kita menguasai air, maka musuh akan kesulitan. Pindah dia. Jadi mendengarkan saran-saran. Memegang teguh amanah. Memegang teguh amanah sudah. Sampai waktu belum jadi nabi, mendapat julukan Al-Amin. Orang yang paling dipercaya. Konsultan kehidupan dan pemberi solusi yang lain. Rasulullah memberi. Kalau ada masalah, sahabat dipecahkan. Bukan diseneni, dipecahkan. Bagaimana memecahkan masalah ini dengan baik? Itu Rasulullah ya. Kan ada kisah orang miskin yang poso-poso gak kuat terus membuli bojone itu.